kami akan membuat podcast mengenai tugas geografi dari masing-masing materinya. Silakan. Saya akan menjelaskan materi tentang global warming. Saya akan menjelaskan mengenai efek rumah kaca. Saya akan menjelaskan tentang awan. Saya akan menjelaskan tentang hujan. Let's go! Ais, Tria, lagi ngapain? lagi duduk aja sih sambil main HP. Terus lagi kepanasan banget nih. Iya kan, ngerasa kan panas banget tuh akhir-akhir ini. Ya ampun, kenapa ya kira-kira, tahu nggak? Nggak tahu deh. Emang kenapa? Kamu tahu? Tahu dong, ini tuh gara-gara efek rumah kaca. Tahu nggak efek rumah kaca apa? Nggak tahu. Emang kayak efek rumah kaca tuh apa? Efek rumah kaca itu proses naiknya suhu bumi yang diakibatkan oleh perubahan lapisan atmosfer bumi. Oh gitu. Terus kamu tahu nggak itu disebabkan oleh apa? Tahu dong, itu tuh disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, terus industri pabrik, asap-asap gitu, terus kayak asap rokok juga bisa, terus habis itu limbah pertanian tuh juga bisa tuh. Terus dampaknya tuh ada apa aja sih? Dampak dari efek rumah kaca itu setahu aku menipisnya lapisan ozon, terus pemanasan global, sama mencairnya es di kutub. Oh, jadi itu dampak. Nah, kamu tahu nggak solusinya gimana? Biar Nggak nggak tahu. kepanasan lagi. Emang apa? Nih, solusinya itu menggalakkan reboisasi. Terus kalau misalkan kita mau ke tujuan yang dekat, kita tuh nggak boleh naik kendaraan pribadi. Apalagi kalau misalkan jaraknya tuh cuma 1 meter doang, itu kita harus jalan kaki atau enggak naik sepeda juga boleh. Oh, yaitu buat mengurangi asap kendaraan juga ya. Bener, nah kita harus menerapkan 5R juga. Nah, jadi sekarang kamu udah tahu kan efek rumah kaca itu apa? Udah dong. Dan ya salah satu kenapa sih akhir-akhir ini panas banget, ya kan? Udah tahu Iya, kan? tahu. Bagus deh kalau kita. Nah, ngomong-ngomong tentang efek rumah kaca, kamu tahu nggak sih pemanasan global itu apa? Nggak tahu, emang apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming itu adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Oh jadi itu pengertiannya. Kalau dampaknya itu apa sih? Nah, kalau dampaknya itu bisa meningkatkan temperatur bumi di beberapa wilayah. Terus bisa juga meningkatkan suhu yang menyebabkan meluasnya kepunahan spesies. Terus bisa juga mengakibatkan kegagalan panen akibat cuaca yang buruk. Oh gitu. Iya, terus sebenarnya pemanasan global ini tuh disebabkan oleh peningkatan penggunaan pupuk kimia dan pembakaran sampah. Oh berarti sama ya kayak efek rumah kaca tadi? Iya, mirip kayak gitu, kayak efek rumah kaca. Nah, cara menanggulanginya itu bisa dengan menggunakan energi terbarukan, yaitu sumber energi yang berasal dari alam seperti air, angin, panas bumi, cahaya matahari, dan biomasa. Terus bisa juga dengan mengurangi penggunaan sumber energi yang berasal dari batu bara, gasoline, kayu bakar, dan bahan bakar organik lainnya. Oh gitu, simpel ya berarti? Iya. Terkelas lagi. Guys, kalian mau pada kemana? Mau kesini sih, duduk aja. Oh, aku boleh ikut nggak? Boleh dong, ayo duduk yuk. Ayo. Stop ini. Tadi kamu habis belajar apa sih? Aku habis belajar geografi tentang awan loh hari ini. Kalian tahu nggak tentang awan hari ini? Gak tahu. Emang apa sih? Ya, jadi awan itu tumpukan partikel air di atmosfer yang tampak sangat-sangat banyak dengan tekanan suhu tertentu. Nah, partikel air tersebut bisa berbentuk tetesan air cair atau kristal es yang berkumpul dan seolah-olah membentuk gumpalan tertentu. Oh gitu. Iya. Nah, jadi tetes partikel air tersebut berasal dari kondensasi uap air dalam udara yang jumlahnya sangat besar loh. Oh gitu. Nah, jadi kan kalau awan itu kan kita lihat kan cuma satu gitu ya kan, kayak banyak banget. Ternyata tuh awan tuh banyak-banyak macamnya gitu. Dari ada banyak? Iya, dari awan yang rendah sampai yang sedang, bahkan sampai yang ada tinggi juga ada. Nah, jadi kayak awan rendah itu berada di ketinggian dari 2 km dari permukaan tanah. Nah, contoh awannya itu ada stratus. Nah, yang kedua itu jenis awan sedang.
Nah, berada di ketinggian 2 sampai 6 km dari permukaan tanah. Nah, contohnya itu awan altocumulus. Nah, yang ketiga itu jenis awan tinggi yang berada di ketinggian 6 sampai 12 km dari permukaan tanah. Contohnya itu awan Cirrus. Oh, banyak juga ya Iya, ternyata awan. kirain aku cuma sedikit doang. Enggak, jadi kayak banyak lebih banyak lagi sebenarnya. Jadi aku cuma kayak nyontohin satu-satu gitu. Malah menurut aku awan tuh nggak ada jenisnya. Ternyata ada ya. Iya, ada banyak banget padahal. Guys, kalian tadi lagi bahas apa sih? Oh, ini tadi Aula habis pelajaran geografi. Dia lagi bahas awan gitu. Oh gitu. BTW kalian ngerasain nggak sore-sore ini tuh kayak sering banget mendung gitu? Iya, apalagi pas pulang sekolah nggak sih? Itu kayak Hampir setiap hari kayak gitu. Padahal siangnya tuh panas banget nggak sih? Iya. Karena itu, kalian tahu nggak hujan itu apa? hujan itu bukannya yang air netes dari awan itu ya, yang iya itu. turun rintik-rintik gitu kan? Iya, benar, itu bener banget. Hmm. Nah, kalau dari awalnya, hujan itu berasal dari atau terjadi karena adanya penguapan dari air. Bisa dari laut, sungai, danau, pokoknya Yang berair. yang berair lah ya gitu. Nah, karena dia nguap ke awan, nah awannya itu kan jadi kayak semakin berat, banyak, sehingga terjadinya kondensasi atau pengembunan. Nah, karena hal itu jadinya turunlah titik-titik air atau disebut juga presipitasi. Oh gitu. Iya. Jadi awannya tuh kayak udah nampung air sebanyak mungkin, terus jadinya mereka kayak pada turun gitu ya? Iya, turun. Kalian tahu gak sih macam-macam dari hujan? Loh, hujan emang punya banyak macam-macam? Emang ada? Ada loh. Emang aja? Ada 3 macam nih. Oh, gitu. Apa itu? Yang pertama itu ada hujan zenital. Itu hujan apaan? Hujan apa? Jarang denger deh. Iya. Apa tuh? Hujan zenital itu terjadi karena air yang menguap secara vertikal ke awan. Oh, jadi lurus gitu. Iya, secara lurus gitu. Lalu kan ada penurunan suhu sehingga terjadilah awan-awan konveksi yang menurunkan hujan zenital. Baru tahu. Iya. Terus apa? Yang kedua itu ada hujan frontal. Frontal. Frontal apa tuh? Nah, di sini tuh berkaitan dengan suhu. Dia itu hujannya itu kayak pertukaran antara suhu panas sama suhu dingin. Kan suhu panas itu kan kayak kurang padat ya, Iya. atau kayak suka cair-cair gitulah ya. Benar. Kalau dingin tuh kayak padat gitu, kayak beku gitu kan rasanya. Nah, suhu panas itu kan berada di bawah, dingin tuh di atas, sehingga dia itu bertukar posisi. Nah, karena itu terjadilah kondensasi atau pengembunan dan terjadilah hujan frontal. Terus yang terakhir apa tuh? Yang terakhir itu hujan orografis. Ini nggak pernah denger deh, itu apa? Hujan yang terjadi karena adanya uap air yang ada di lereng gunung menuju ke puncak gunung. Jadi secara kalau dilihat ya, hujannya itu ada di puncak gunung. Oh, jadi cuma ada di puncak gunung doang? Iya. Oh, berarti kita nggak pernah ngerasain dong. Yang maksudnya kayak yang belum di gunung gitu loh. Iya, soalnya itu hanya terjadi di dataran tinggi gitu, kayak di pegunungan-pegunungan. Oh, gitu. Iya. Ternyata hujan juga ada jenisnya ya. Baru tahu. Kira hujan cuma hujan biasa. Iya, kayak Berarti cuma kayak itu doang. kayak hujan uap, hujan Bener. ikan. Jadi gitu teman-teman. Sekilas Informasi tentang Materi yang telah kami sampaikan tadi. iya. Jadi orang yang nggak tahu bisa jadi tahu. iya, dan Betul banget. materi ini tuh bermanfaat banget ya buat Iya. pengetahuan kita. Betul. Apalagi katanya tadi banyak macam jenis awan, Iya. hujan. Padahal yang kita tahu kan cuma hujan biasa, Iya, awan kayak biasa. gitu-gitu doang. Iya. Bener-bener. Jadi segitu dulu dari kami. Sebelumnya minta maaf karena banyak kesalahan dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.